Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesempatan, kesehatan serta kemampuan pada diri kita masing-masing untuk menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Salawat serta salam tak lupa kita selalu junjungkan, kita agungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah memberikan banyak sekali petunjuk-petunjuk dan pelajaran untuk kita semua yang menuntun kita dan berpedoman kepada wahyunya dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang ini, bahkan sampai hari Yaumul Akhir nanti. Perkenankan, saya Hafidz Nur Fauzi diberikan amanah dari Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam IAIN Surakarta atau biasa disebut Puskohis untuk menyampaikan materi 1001 masalah hukum Islam mengenai zakat yang nantinya akan saya bahas langsung dari kitab takribnya sendiri, dan nanti mohon disimak dengan baik, dan apabila nanti ada kekurangan mohon dimaklumi karena kita masih sama-sama belajar. Baik, langsung saja pada kitab takrib menerangkan soal zakat. Berbunyi, tajibu zakatu fi khamsah isya'a wa hiya mawasya wal asmanu wa jurumu was simaru wa nguru tijarati fa amma mawashi fatajibu zakatu fis salasati ajnasin minha wa hiyal ibilu wal baqaru wal ghunamu wa syara'u wujubahu sittatu asya al islamu wal hurriyatu wal milbu tamu wan nisabu wa haulu wasaum. Jadi pada dasarnya zakat itu ada 5 benda yang harus wajib dikeluarkan setiap nisab atau setiap tahunnya. Pada kitab matan takrib ini ada 5 benda yang wajib dizakati. Di antaranya ada binatang ternak, kemudian ada mata uang, kemudian hasil bumi, kemudian buah-buahan, dan yang terakhir adalah harta benda perdagangan. Jadi dari kelima benda zakat tersebut nanti akan saya bahas satu persatu mengenai apa saja syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan masing-masing benda yang dizakatkan tadi. Baik, kita masuk kepada benda yang pertama, yaitu binatang ternak. Jadi ada pun beberapa jenis binatang ternak yang wajib dizakati. Jadi tidak semua jenis binatang itu dizakati. Pada kitab takrib sendiri ini menyebutkan ada 3, yaitu yang pertama yaitu unta, kemudian yang kedua lembu atau sapi dan sejenisnya, kemudian yang ketiga ada kambing atau domba dan sejenisnya. Dari ketiga binatang tersebut tentu memiliki syarat-syarat wajib bagi orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama yaitu Islam. Jadi orang yang berzakat tersebut harus beragama Islam. Kemudian yang kedua merdeka, bukanlah seorang budak. Kemudian yang ketiga hak milik yang penuh. Jadi
barang yang dimiliki yang diakatkan tadi bukan termasuk barang orang lain ataupun bukan miliknya. Jadi hak penuh dimiliki oleh muzaki. Kemudian yang keempat itu ada cukup 1 nisab. Yang kelima cukup masa setahun, dan yang keenam digembalakan di tanah lapang umum. Jadi untuk yang keenam ini, walaupun pada masa saat ini tidak banyak hewan yang dilepas ataupun digembala di tanah lapang umum, bisa jadi diternak pada sebuah peternakan walaupun hanya di kandang. Jadi masih boleh untuk diakatkan, yang penting nanti mencapai 1 nisab ataupun masa 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya, adapun benda yang diakatkan tadi yaitu adalah mata uang. Pada kitab takrib dijelaskan bahwa wa amma asmanu fasai'a niddahabu wal fiddatu wasyaraidu wujubi yakati fiha khamsatu asya'a al-islamu wa hurriyatu wa milku tamu wa nisabu wa haul. Jadi ada mata uang itu 2 jenis, yaitu emas dan perak. Jadi untuk iakat benda antara emas dan perak itu pada saat ini jika tidak memiliki emas ataupun perak, maka boleh digantikan dengan mata uang yang senilai dengan emas atau perak tersebut. Jadi apabila pada masa saat ini dikaitkan dengan penjelasan pada kitab takrib ini bahwa mata uang itu ada 2 jenis, yaitu emas dan perak, maka dapat digantikan dengan mata uang masing-masing negara yang sesuai dengan nilai emas atau perak itu sendiri. Kemudian apa saja syarat zakat pada emas dan perak itu? Pada kitab ini ada 5 syarat wajib, yaitu Islam, orang merdeka, hak milik penuh, cukup senisab, dan sampai setahun. Jadi mungkin untuk syaratnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian dijelaskan juga memang orang kafir tidak dituntut mengerjakan sembahyang ataupun zakat, karena mereka bukan Islam, tetapi di akhirat nanti orang kafir akan disiksa karena mereka tidak Islam dan juga karena tidak melakukan ibadat Islam. Di dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa orang kafir ketika ditanya kenapa mereka masuk neraka, mereka menjawab tersebab kami tidak sembahyang. Tertera pada Quran surat Al-Muddathir ayat 42 dan 43. Kemudian yang selanjutnya, setelah binatang ternak, kemudian mata uang, yang selanjutnya pada poin 89 di kitab takrib ini berbunyi wa amma yuru fatajibu zakatu fiha bi salasati syara'ita an yakunu mimma yajrahu ad-damiyuna wa ay yakuna kutan muddaharon wa an yakuna bisoba wa huwa khamsatu ausuki la kisra 'alaiha. Dan adapun hasil bumi yang diakatkan kalau memenuhi 3 syarat. Jadi ada syarat-syarat hasil bumi yang harus dipenuhi. Yang pertama, hasil bumi itu terdiri dari apa yang ditanam oleh manusia. Jadi bisa saja kelapa atau kelapa sawit ataupun kurma, kemudian umbi-umbian, yang segala jenis tanaman yang ditanam oleh manusia itu nanti akan termasuk hasil bumi yang wajib diakatkan. Kemudian yang kedua, merupakan makanan pokok yang bisa disimpan lama. Nah, jadi di sini hasil bumi yang dapat diakatkan itu berupa makanan pokok seperti beras, jagung, kemudian sagu ataupun gandum. Yang penting dari hasil pangan tersebut merupakan makanan pokok dan bisa disimpan tahan lama. Yang ketiga yaitu sampai 1 nisab, yaitu 5 wasok
tanpa kulit. Jadi kalau misalnya beras itu sudah dipisahkan antara kulit beras sama berasnya. Jadi tidak termasuk gabahnya kalau dalam istilah Jawa. Nah, batasannya apa? 5 wasak. Wasak itu adalah muatan unta. Satu wasak itu terdiri dari 60 gantang. 5 wasak sama dengan 300 gantang. Jadi kalau hasil tanaman 300 gantang tanpa kulit, sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakat padi pada hari memotongnya itu juga termasuk nanti pada hasil tanaman itu sendiri. Kemudian selanjutnya mengenai buah-buahan yang tadi sudah dijelaskan bahwa hasil bumi itu juga termasuk benda yang dizakatkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu buah-buahan. Wa amma simaru fatajibu zakatu fi syai'ani minha samaratu nahli wa samaratu karmi wa syar'itu wujubi zakati fiha arba'ahu asya al-islamu wa hurriyatu wal milku tamu wan nisab. Adapun buah-buahan yang wajib dizakatkan itu hanya 2, yaitu buah kurma dan buah anggur. Syarat wajib zakat pada buah-buahan itu ada 4, sama seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Yang pertama yaitu beragama Islam, merdeka, kemudian hak milik sempurna, dan sampai nisab. Seperti juga zakat-zakat benda yang lain, maka orang-orang budak tidak wajib mengeluarkan zakat karena hartanya pada hakikatnya adalah milik tuannya. Jadi saya tekankan kembali bahwasanya zakat itu memang 100% barangnya tersebut miliknya pribadi, milik sendiri. Kemudian selanjutnya, wa amma urudu tijarati fatajibu zakatu fiha bisyaraiti madquru fil asman. Nah, yang pada keterangan pada kitab ini yaitu merupakan zakat dari benda-benda perdagangan. Adapun syarat wajib zakat pada benda perdagangan itu sama seperti syarat dalam zakat uang. Jadi ada Islam, kemudian kepemilikan sempurna, kemudian cukup 1 nisab ataupun sampai setahun. Dalam zakat uang disyaratkan adalah Islam, merdeka, milik sempurna, nisab, dan sampai 1 tahun. Dalam perniagaan itu juga disyaratkan hal demikian. Kemudian yang selanjutnya untuk kelima benda tadi akan diuraikan kembali mulai dari binatang ternak. Nah, pada binatang ternak ini ada perhitungan-perhitungan yang sudah ditetapkan pada kitab ini. Saya mulai dari unta tersebut. Pasal tentang unta atau nisab unta itu mulai dari 5 ekor. 5 ekor unta, zakatnya seekor kambing umur 1-2 tahun. 10 unta, zakatnya 2 ekor kambing. 15 unta, zakatnya 4 ekor kambing. 25 unta, zakatnya 1 ekor kambing unta betina umur 1-2 tahun. 36 unta, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2-3 tahun dan seterusnya mengikuti kelipatannya. Kemudian pada tiap-tiap 40 ekor unta dan seterusnya, zakatnya ditambah 1 ekor unta betina dengan umur sekitar 2-3 tahun, dan tiap-tiap 50 ekor dan seterusnya, zakatnya ditambah 1 ekor unta betina umur 3-4 tahun. Jadi tadi mengenai
nisab unta, ada aturan-aturan yang harus ditekankan kembali bahwasanya setiap kelipatan-kelipatan tersebut ada 1 atau 2 atau 4 jenis hewan yang harus dizakatkan. Kemudian pada nisab sapi, sapi mulai nisab itu mulai dari 30 ekor. 30 ekor sapi zakatnya tabi usia 1 sampai 2 tahun. Kemudian 40 ekor sapi zakatnya musinah usia 2 sampai 3 tahun. Dan atas hitungan tersebut selanjutnya perbandingan saja, mengikuti kelipatan. Kemudian hal serupa yang disampaikan oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'adz ketika beliau diutus ke zaman. Faslu wa awwalu nisabil ghanami arba'una wa fiha syatun jada'ah minad doni aw saniyatu minal ma'zi wa fi mi'ati wa ihda wa ngisirna satani wa fi mi'ataini wa wahidatin salah satu syiahi wa fi arba'iyah adin arba'u syiatin summa fi kulli ma'atisah. Jadi kalimat tersebut tadi mengenai nisab kambing. Jadi ada nisab kambing mulai dari 40 ekor. 40 ekor zakatnya 1 domba betina usia 1 sampai 2 tahun atau 1 ekor kambing betina usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian 121 ekor zakatnya 2 ekor domba betina. Kemudian 201 ekor zakatnya 3 ekor domba betina. 400 ekor zakatnya 4 ekor domba betina. Kemudian teruskan setiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor domba betina. Jadi untuk terkhusus kambing kelipatannya yaitu setiap 100 dan zakatnya 1 ekor domba betina per 100. Kemudian bagaimana dengan binatang ternak yang bercampur aduk? Jadi ada sapi, ada lembu, ada unta, ada kambing. Nah, pada kitab takrib ini dijelaskan faslu wal kholiyah nizakaya nizakatal wahidi bisab'i syara'ito idakana marahu wahidan wal masruhu wahidan wal mar'a wahidan wal fahlu wahidan wal mashrobu wahidan wal khalibu wahidan wa maudhi'ul qalbi wahidan. Pada pasal ini mengenai tentang hewan yang campur ataupun yang bermacam-macam. 2 orang yang berserikat mempunyai ternak mengeluarkan zakat kambingnya sebagai zakat 1 orang asal terdapat 7 syarat, diantaranya kandang 1 ternak. Jadi hewan yang bermacam-macam itu diletakkan pada 1 kandang, 1 lokasi. Tempat melepaskannya 1. Jadi untuk pelepasan misalnya di tanah lapang itu 1, di 1 tempat 1 titik. Kemudian tempat mengembalanya juga 1. Kemudian pejantannya ada 1, tempat minumnya ada 1, tukang perahnya ada 1, dan tempat pemerahannya itu ada 1. Jadi perhitungan daripada binatang ternak yang bercampur tadi, bahwasanya pasalnya akan diyakati perserikatan 2 orang tersebut tadi jika binatang yang bermacam-macam tadi ada di 1 tempat, 1 lokasi, 1 pemerah, dan juga 1 penggembala. Andai kata ada kambing perserikatan 2 orang sebanyak 60 ekor, maka yang dikeluarkan zakatnya itu 1 ekor domba. Jangan binatang yang 60 itu dalam mengeluarkan zakat dibagi 2, sehingga berakibat tidak mengeluarkan zakat sama sekali karena kurang dari 40 ekor.
Jadi kalau 60 dibagi 2 itu kan 30, jadi tidak ada 40 ekor digabung. Yang selanjutnya ini mengenai emas. Faslu wa nisobul dahabi maisru namiskola wa fihi rab'ul usri wa huwa dhifu sikoli wa fi yama yanda bihi sabi wa nisobu warigi mi'ata dirhamin wa fihi rub'ul usri wa huwa khamsatu daruhiya wa fima yanda bihisabi. Pasal tentang nisab emas. Nisab emas itu terdiri dari 20 miskol. 20 miskol zakatnya 1/4/10 atau 2,5%. Sama dengannya setengah miskol. Untuk selebihnya menurut perhitungan nisab perak 200 dirham. 200 dirham itu dizakatkan 1/4/10 2,5%. Sama dengan 5 dirham. Untuk selebihnya menurut perhitungannya masing-masing. Jadi 20 miskol emas itu menurut timbangan di Indonesia itu ada sebanyak 96 gram. Dan nisab perak 200 dirham itu menurut timbangan Indonesia adalah 672 gram. Jadi kalau dikira-kira hitungan ons itu kalau emas 0,9 on. Jadi tidak ada 1 on. Kemudian untuk yang Indonesia 672 gram itu sama dengan 6 ons. Kemudian nisab 20 miskol itu untuk emas dan 200 dirham itu untuk perak disepakati oleh ijma imam-imam mustahid. Demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Mundir tadi mengenai aturan-aturan zakat emas. Wala tajibu fil hulli mubahin zakah. Dan tidak wajib bagi kalian zakat pada pakaian yang boleh dipakai, tidak haram. Emas yang dipakai itu tidak boleh dizakati. Akan tetapi untuk emas yang disimpan ataupun disimpan di tempat tertentu, maka itu wajib dizakati karena tidak dipakai. Kemudian pakaian emas dan perak yang boleh dipakai menurut hukum agama Islam, seumpama pakaian wanita tidak wajib dizakatkan walaupun beratnya lebih dari senisab. Akan tetapi kalau pakaian wanita itu banyak betul, umpamanya gelang sampai 100 gram emas, maka wajib juga dikeluarkan zakatnya. Sebab itu pakaian yang halal lagi tidak berlebihan itu tidak harus dizakatkan, tapi yang berlebihan itu wajib dizakati. Kemudian selanjutnya faslu wa nisabu yurui wasimari khamsatu ausuki wahiyal alfu wasitumi atiridli bil iraqi wa fima yada bihi sabih. Berikut pasal tentang tanaman. Untuk tanaman dan buah-buahan itu yang dizakati ada 5 wusuk, yaitu 160 KT di negeri Irak. Kalau berlebih dari sekian dihitung menurut presentasinya. Jadi 5 wasak itu sama dengan 160 ratal di negeri Baghdad. Kalau begitu maka 1 wasak sama dengan 320 ratal. 1.600 ratal pada negeri Baghdad itu sama dengan 720 kilo timbangan Indonesia. Saya ulangi, 1.600 watal atau 5 wasak itu senilai dengan 720 kilo timbangan di Indonesia. Dan dalam 5 wasak itu jika diairi dengan air hujan atau air sungai yang mengalir ke dalam sawah, maka zakatnya 1/10. Tetapi kalau ladang itu diairi dengan
berjalan menimba air atau air keran yang digerakkan dengan tenaga hewan ataupun tenaga mesin, maka zakatnya separuh, 1/10 atau 5%. Hal ini tepat padi yang diairi dengan gampang hanya dengan hujan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka zakatnya lebih besar. Tapi kalau airnya dibawa atau ditimba dengan susah payah, maka zakatnya lebih sedikit karena si pemilik sudah mengeluarkan biaya ataupun mengeluarkan uang untuk mengurus sawahnya tersebut. Yang selanjutnya, faslu wa tuqawamu muru dutijarati ginda hiril hauli bimasturibu bihi wa yuhraju min rubu'ul kusri. Ini pasal tentang menghitung neraca perdagangan. Hendaknya dihitung barang dagangan di akhir tahun dengan harga pembelian, sesudah itu dikeluarkan zakatnya 1/4, 1/10 atau 2,5%. Nisab barang pernikahan itu adalah sama dengan nisab emas. Sebagai yang tertera tadi, andai kata Anda mempunyai barang dagangan seharga 96 gram emas, maka Anda sudah wajib mengeluarkan zakat di akhir tahun sebanyak 2,5%-nya. Kalau lebih memiliki barang tersebut, maka zakatnya juga lebih pula dengan sesuai persentase berkelipatan tadi. Ada rasionya. Jadi untuk minimal zakat itu ada senilai dengan 96 gram emas tadi yang wajib dikeluarkan untuk zakat perdagangan. Kemudian selanjutnya ada ini. Wa mastuhrija min ma'adinil dahabi wal fiddati tujraju min hurubul musrifi hal. Dan apa yang dikeluarkan dari tambang emas atau perak, maka zakatnya dikeluarkan 2,5% seketika itu juga. Yakni pada hari didapat, pada hari itu juga dikeluarkan zakat. Adapun barang emas dan perak yang didapat dari simpanan orang jahiliyah dalam tanah, maka zakatnya 1/5. Jadi 20% harus dibagikan untuk zakat. Dalam hal ini tentu juga disyaratkan untuk sebagai nisab, yaitu lebih dari 96 gram tadi. Kalau emas itu sedikit tidak usah dizakatkan, apalagi emas itu dipakai. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai zakat fitrah. Dari sebelumnya yang tadi mengenai zakat mal. Jadi zakat itu ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan mengenai zakat mal. Yang selanjutnya ini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah berarti berasal dari kata fitrah yang artinya suci, bersih, membersihkan. Jadi tujuannya ya diadakan zakat fitrah yaitu untuk membersihkan harta kita selama 1 tahun yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan dengan batas akhir sebelum sholat id dilaksanakan. Pada kita takrib menjelaskan faslu wa tajibu zakatu fitri bi salasati asya al islamu wa bi urubi syamsi min khiriyaumi min syahri ramadana wa wujudul fadli an kutihi wa kutiyalihi fi dalika yaumi wa yuzakkihi an nafsihi wa amman tajamuru nafaqatuhu minal muslimina so'an min kuti baladihi wa qadruhu khamsatu artolin wa sulusu bil ngiraqi. Jadi pasal tentang zakat fitrah, wajib zakat fitrah dengan 3 hal, yaitu Islam, kemudian terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan tadi, dan ada kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya itu.
Jadi wajib bagi orang yang menzakatkan dirinya dan orang-orang yang wajib baginya membelanjainya, untuk tiap-tiap orang satu sa atau gantang makanan pokok beras di setiap daerah tersebut. Satu sa itu berarti banyaknya 5 ratal sepertiga menurut takaran orang Irak. Demikian setiap orang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, bukan untuk orang lain, untuk dirinya. Juga untuk anak-anak, istri, dan pelayan-pelayan mereka. Orang yang wajib berzakat fitrah, ialah orang yang ada kelebihan makanan di rumahnya, dan orang miskin yang tidak punya beras tidak wajib memberikan zakat fitrah. Itu nanti akan masuk ke dalam asnaf zakat fitrah. Akan saya jelaskan selanjutnya. Pada pasal berikutnya yaitu fadlu wa tudfa'u zakatu ilal asnafi samaniyah alladina dakaruhum mullahu ta'ala fi kitabihi azizi fi qawlihi innama sadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil wa ila man yunjadu minhum. Jadi zakat itu terbagi menjadi 8 golongan yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang mulia, yaitu sesungguhnya zakat itu hanya diberikan kepada satu, fakir, kemudian miskin, kemudian si amil, kemudian orang yang baru masuk Islam, kemudian untuk orang yang memerdekakan hamba sahaya, kemudian untuk orang yang berhutang, kemudian untuk orang yang pergi perang sabilillah, dan yang terakhir adalah untuk seorang musafir. Kalau tidak ada semua di tempat itu, maka berikanlah zakat kepada golongan yang ada saja. Jadi dari 8 orang atau 8 golongan asnaf zakat tadi, apabila di suatu lokasi tidak ada dari ke-8 itu, maka berikanlah salah satu dari 8 tersebut. Jadi misalnya di lokasi Anda banyak orang yang fakir, jadi berikanlah orang-orang yang fakir. Jika di tempat Anda banyak orang musafir, bisa jadi di tempat Anda itu yang diberikan adalah orang-orang musafir. Dari 8 asnaf tersebut, ayat ini tersurat pada Quran surat At-Taubah ayat 60. Dalam ayat ini kalimat innama yang berarti hanya, maka tidak boleh zakat diberikan kepada selain 8 golongan itu. Jadi jika diberikan kepada selain 8 orang tersebut, maka akan dikategorikan sebagai sedekah, bukan lagi zakat. Kemudian tetapi kalau di suatu negeri terdapat hanya 2 atau 3 golongan, maka berikanlah kepada orang-orang itu saja. Pada pasal 105 kitab takrib ini menjelaskan wala yaktasiru ngala aqalla min salasin min kulli sinfi illa amil. Dan sedikitnya tidak boleh kurang dari 3 golongan kecuali kalau diberikan kepada amil. Jadi kalau dapat zakat itu dibagilah mencakup orang yang 8 tadi. Kalau tidak bisa, jangan kurang dari 3 golongan kecuali zakat itu seluruhnya diberikan kepada si amil yang ditunjuk oleh penguasa yang sah. Kemudian yang materi yang terakhir mengenai zakat, waham satu la yajuru da'ufa ilaihi al-ghaniyu bimali au kasbin wal abdu wa banu hasimi wa banul mutalibi wa kafiru ma wa man talzamul muzakkiya nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihi bismil fuqari wal masakini. Jadi ada 5 golongan yang tidak boleh diberikan zakat, yaitu orang kaya yang tentunya memiliki banyak harta dan mata pencarian.
Yang kedua hamba sahaya, kemudian yang ketiga Bani Hashim, yang keempat Bani Abdul Muthalib, dan yang kelima adalah orang kafir. Dan orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang berzakat, maka tidak boleh zakat itu diberikan kepada di atas nama fakir miskin. Jadi untuk anak dan istri tidak boleh menerima zakat bapak ataupun zakat suami walaupun mereka fakir miskin. Jadi memang sudah kewajiban oleh suami atau istri apabila memberikan sesuatu itu tidak dihitung sedekah. Memang itu sudah kewajiban masing-masing pasangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai zakat dari kitab Takrib Fathul Qorib. Terima kasih apabila ada suatu perkataan ataupun suatu bacaan yang kurang pas. Saya mohon maaf karena kita juga masih belajar. Terima kasih untuk para pendengar. Jangan lupa di subscribe dan like, komen pada akun Busgois ini. Saya Hafidz Fauzi, terima kasih mau undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.